Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-13 mengenai evaluasi penyuluhan pertanian. Nah, evaluasi ini bukan sekedar menilai apakah kegiatan sudah berjalan, tetapi juga untuk memahami seberapa besar manfaatnya bagi petani. Jadi, mari kita bahas bagaimana evaluasi bisa membuat penyuluhan kita lebih efektif dan juga berdampak. Selanjutnya ada pengantar. Di sini evaluasi penyuluhan. Pertanian pada dasarnya adalah proses untuk menilai sejauh mana kegiatan penyuluhan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui evaluasi kita bisa tahu apakah penyuluhan benar-benar membantu petani, apakah mereka jadi lebih tahu, lebih mau, dan lebih mampu dalam bertani. Intinya membantu kita melihat apakah kita lakukan selama ini sudah tepat sasaran atau belum, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tujuan evaluasi. Tujuan utama evaluasi adalah mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan. Selain itu, evaluasi juga membantu menilai efisiensi sumber daya yang kita gunakan seperti waktu, tenaga, dan biaya. Kita juga menemukan kendala-kendala di lapangan lalu menjadikannya bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Dan tentu saja yang paling penting yaitu adalah mengukur dampak nyata terhadap petani. Selanjutnya ada manfaat evaluasi. Evaluasi ini membawa banyak sekali manfaat. Bagi penyuluh, hasil evaluasi menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki cara penyuluhan. Sedangkan bagi petani, ini menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Nah, lembaga penyuluhan juga bisa menjadikannya dasar dalam membuat kebijakan yang lebih baik. Dan secara keseluruhan, evaluasi membantu memastikan program kita tidak hanya berjalan tetapi juga memberikan dampak yang positif. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan di 3 tahap. Yang pertama, evaluasi awal, yaitu sebelum kegiatan dimulai untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan petani. Kedua, evaluasi proses dilakukan saat kegiatan itu berlangsung. Apakah penyuluhan berjalan dengan baik dan partisipasinya juga aktif. Yang ketiga ada evaluasi akhir setelah kegiatan selesai untuk menilai hasil dan dampaknya terhadap petani. Jadi dari awal sampai akhir itu evaluasi selalu menyertai kegiatan penyuluhan. Selanjutnya ada aspek yang dievaluasi. Dalam mengevaluasi kita perlu melihat beberapa aspek, mulai dari input yaitu sumber daya yang digunakan, lalu proses bagaimana kegiatan itu dilakukan, kemudian output hasil langsung yang kita peroleh. Berikutnya yaitu outcome, perubahan yang terjadi pada petani, dan terakhir yaitu impact, yaitu dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan dan produktivitas. Dengan begitu kita bisa menilai penyuluhan secara menyeluruh, bukan hanya dari hasil sesaat. Selanjutnya ada metode evaluasi. Untuk melakukan evaluasi kita bisa menggunakan berbagai metode, mulai dari kuesioner dan survei untuk menilai persepsi petani, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman mereka ini. Nah, observasi lapangan untuk melihat secara langsung penerapan hasil penyuluhan, hingga analisis data produksi untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah kegiatan. Jangan lupa juga dokumentasi seperti foto atau video sebagai bukti nyata kegiatan di lapangan. Nah, selanjutnya ada indikator keberhasilannya. Dalam evaluasi kita juga butuh indikator yang jelas. Ada indikator kuantitatif seperti jumlah peserta, peningkatan hasil panen, atau pendapatan. Ada juga indikator kualitatif seperti perubahan sikap dan cara berpikir dari petani. Nah, jadi keberhasilan tidak hanya diukur dari angka, tapi juga dari perubahan perilaku dan semangat petani dalam menerapkan inovasi itu. Nah, selanjutnya ada proses evaluasi. Langkah-langkah evaluasi cukup sistematis, teman-teman. Pertama, kita tentukan dulu tujuan evaluasi. Kedua, tetapkan indikator dan alat ukur yang digunakan. Lalu kita kumpulkan datanya dan analisis hasilnya. Dan terakhir, susun rekomendasi. Yang penting diingat yaitu hasil evaluasi bukanlah akhir, tapi bahan untuk memperbaiki langkah kita berikutnya. Selanjutnya ada tantangan evaluasi. Dalam praktiknya tentu ada tantangan, kadang data lapangan tidak lengkap, terus perubahan sikap petani sulit diukur dalam waktu yang singkat, belum lagi keterbatasan waktu, biaya, dan juga keterampilan teknis penyuluh. Namun semua itu bisa diatasi lewat pelatihan evaluasi yang baik, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi antar lembaga penyuluhan. Selanjutnya ada inovasi evaluasi. Sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan evaluasi itu.
Misalnya menggunakan aplikasi seperti Simultan, Survey, atau Google Form untuk mengumpulkan data dengan cepat. Data bisa langsung diolah menjadi grafik dan laporan otomatis. Dengan cara ini proses evaluasi jadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Jadi penyuluhan pertanian pun bisa beradaptasi dengan era digital. Jadi selanjutnya itu sebagai penutup evaluasi, penyuluhan pertanian bukan hanya menilai kegiatan, tetapi juga mengajarkan kita semua penyuluh, petani, dan lembaga untuk terus berkembang karena penyuluhan yang dievaluasi dengan baik akan tumbuh menjadi program yang benar-benar bermakna bagi petani maupun penyuluh. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.